الحمد. الحمد لله الذي وفقنا لإتمام شهر رمضان وأعاننا على الصيام والقيام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. نحمده على توفيقه وهدايته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Para jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Syekh Zainuddin Al-Maribari dalam kitab Fathul Mu'in, beliau mengatakan puasa secara bahasa adalah al-imsaku yang berarti menahan, sementara secara syariat adalah imsakun an muftirin biniyatin makhsusatin, yang berarti menahan dari hal yang dapat membatalkan puasa dengan disertai niat yang khusus. Kita tidak makan di siang hari bulan Ramadan bukan berarti kita tidak lapar. Kita tidak minum di siang hari bulan Ramadan bukan berarti kita tidak haus. Kita tidak jima dengan istri di siang hari bulan Ramadan bukan berarti kita tidak nafsu. Sementara kita meninggalkan itu semua semata-mata karena diperintah oleh Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan sesungguhnya puasa itu ada 3 tingkatan. Pertama, Shaumul awam, puasa tingkat bawah, adalah menahan perut, kemaluan dari melakukan syahwat, yakni makan, minum, dan jima. Tingkatan kedua adalah shaumul khusus, puasa tingkat tengah, adalah menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh dari dosa. Tingkatan ketiga adalah shaumul khususil khusus, puasa tingkat atas, adalah menahan hati dari segala hina, termasuk dari melepas perkara duniawi serta mencegah dari sisi selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, pada bulan Ramadan masyarakat kita melakukan ritual-ritual ibadah yang memang sangat dianjurkan dalam Islam, seperti salat tarawih. Kita berangkat dari rumah menuju tempat peribadatan terdekat, seperti menuju musola al-barokah. Itu tiap langkah kita sudah dinilai ibadah dan ada barokahnya. Ada satu makalah dari ulama, al-harokah barokah, bergerak di dalam kebaikan itu ada barokahnya. Juga ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan karena Allah, maka dosa yang telah diperbuat diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga memperbanyak bacaan Al-Quran atau tadarusan, di mana hal ini juga banyak mengandung pahala. Nabi Muhammad SAW bersabda, man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi albasa walidahu ta'ajan. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya,
maka Allah memakaikan mahkota kepada orang tuanya. Hal ini bisa disimpulkan bahwa semua kegiatan yang mengandung kebaikan maka akan dibalas pahala oleh Allah. Ibnu Mas'ud berkata, "Ma ra'ahul mu'minuna hasanan fahuwa indallahi hasanun." Orang mukmin yang menganggap bahwa suatu perkara itu baik, maka menurut Allah perkara tersebut jugalah baik. Hadirin salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, seluruh umat Islam dari berbagai penjuru daerah pada saat ini tanggal 1 Syawal 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan 2 Mei 2022 telah merayakan sholat Idul Fitri. Di hari yang fitrah ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan kita bersyukur atas karunia dan rahmatnya dengan menyambut kedatangan hari yang agung, hari yang dinanti-nanti umat muslim, yakni Hari Raya Idul Fitri. Dengan itu kita masih bisa merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakni iman, Islam, dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat melakukan sholat Idul Fitri di musola atau di lapangan ini. Juga pada bulan Syawal ini, masyarakat kita juga melakukan ritual-ritual ibadah yang memang sangat dianjurkan dalam Islam, seperti sholat Idul Fitri. Sholat inilah yang sering dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Kana Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla." Rasulullah bersabda bahwa Rasulullah istiqomah pergi ke musalla atau tempat sholat pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Keutamaan-keutamaan yang akan didapat dari melaksanakan sholat Idul Fitri adalah: pertama, mengagungkan asma Allah. Dengan melaksanakan sholat Idul Fitri, pasti akan mengucapkan asma Allah berkali-kali, terutama kalimat takbir. Di antara surah takbir adalah Allahu Akbar, yang berarti Allah Maha Besar. Dengan begitu akan mendapatkan pahala dari mengagungkan berzikir asma Allah. Kedua, sholat berjamaah. Sholat Idul Fitri umumnya dilaksanakan secara berjamaah, baik di musola ataupun di masjid dan di lapangan. Oleh karenanya, bagi yang melakukan akan mendapatkan pahala sholat berjamaah yang besar. Ada hadis yang muttafaq alaih dari Rasulullah SAW, "Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajatan." Barang siapa yang melakukan sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan memperoleh 27 derajat. Ketiga, silaturahim sesama muslim. Sholat Idul Fitri, saat Idul Fitri semua orang muslim keluar rumah dan menyempatkan diri untuk bisa mengikuti sholat Idul Fitri. Karena itu, sholat Idul Fitri memiliki dampak terhadap hubungan manusia, yakni silaturahim dan maaf-maafan. Silaturahim ini besar ganjarannya. Dalam kitab Tamihul Ghafilin, Imam Abu Laith As-Samarqandi menyebutkan ada 10 keutamaan menyambung silaturahim. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, ada seorang Badui Arab pedalaman matur kepada Nabi dengan memegang kendali ontanya. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang dapat mendekatkanku ke surga dan menjauhkan diriku dari api neraka." Lalu baginda Nabi menjawab, "Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, dan menghubungi keluarga atau silaturahim." Imam Abu Lais juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Abi Auf radhiyallahu anhu berkata,
Pada suatu petang hari Arafah, kami bersama baginda Nabi. Tiba-tiba beliau bersabda, "Jangan duduk bersama kami siapa yang memutuskan hubungan kekeluargaan." Maka tidak ada orang kecuali seseorang di belakang baginda Nabi sendiri. Tidak lama ia kembali, maka ditanya oleh Rasulullah, "Mengapa hanya engkau yang duduk?" Dia menjawab, "Ya Rasulullah, ketika saya mendengar sabda itu, segera saya pergi ke rumah bibiku yang memutus tali silaturahim denganku." Lalu bibiku bertanya, "Mengapa kau datang? Bejat sekali kedatanganmu ini." Maka saya beritahukan kepada yang saya dengar dari jenengan wahai Rasulullah. Maka bibiku membaca istighfar untukku dan aku membacakan istighfar untuknya. Baginda Nabi bersabda, "Bagus, duduklah sekarang sebab rahmat tidak akan turun pada suatu kaum jika ada di antara mereka ada yang memutuskan hubungan kekeluargaan atau silaturahim." Imam Abu Lais berkata, hadis inilah yang menjadi dalil bahwa memutus hubungan kekeluargaan adalah dosa besar. Kalau ada masyarakat kita yang memiliki keluarga yang daerahnya jauh, sehingganya sulit untuk bertemu langsung dengan mereka, maka cukup dengan ngechat misalnya, video call misalnya. Sebab dalam kitab Al-Qalyubi, Imam Al-Qalyubi mengatakan, tahsulu silaturrahmi al-mandubatu biirsali salamin au kitabin au irsali hadiyatin au nahwi dzalik. Silaturahim yang disunahkan itu juga diperoleh dengan cara menebar salam, ngirim chat, nelpon, video call, mengirim hadiah atau lain sebagainya. Jamaah sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa silaturahim itu memiliki 10 keutamaan. Mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebab Allah memerintahkan silaturahim. Mengembirakan mereka karena ada hadis yang mengatakan bahwa paling utamanya amal adalah menyenangkan orang mukmin. Ketiga, kegembiraan malaikat karena para malaikat senang dengan silaturahim. Keempat, mendapat pujian kaum muslimin. Kelima, menjengkelkan iblis laknatullah. Keenam, memperpanjang umur. Ketujuh, mendatangkan keberkahan terhadap rezeki. Kedelapan, menyenangkan nenek moyang kita yang telah mendahului karena mereka senang jika anak cucunya silaturahim. 9. Memupuk rasa cita di kalangan kekeluargaan sehingga suka membantu bila memerlukan bantuan mereka. 10. Bertambahnya pahala jika telah mati. Ia akan selalu diingat apabila telah mati dan didoakan karena kebaikannya. Jamaah yang dirahmati Allah, khatib berpesan kepada kalian semua, khususnya kepada khatib pribadi, marilah kita tingkatkan iman kita kepada Allah dengan mentaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan tingkatkan kualitas ibadah kita sehingganya kita dapat meraih kebaikan di dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Semoga apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan menjadi amal yang terus-menerus kita lakukan sampai akhir hayat nanti dan diterima di sisinya. Amin, amin, Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi a'adal a'yan wa karrar wa ajaza as-sha'imina ath-thawaba wa kamilal ajri al-muwaffar. Ahmaduhu subhanahu in khalaqa wa sawwar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah syahadatan yuthqilu bihal mizan fil mahsyar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan al-mab'utsa ilal aswad wal arham
Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-faizin bisyarafil afkhar. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullah fima amar wantahu amma nahallahu anhu wa hadar. Wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin. Allahumma shalli wa